Baik, selamat malam konten kreator FB Pro. Selamat datang kembali tentunya di channel Calon Mandiri. Jadi kita akan bahas ya seputar dari FB Pro ya. Jadi banyak sekali yang bingung ya pilih halaman Facebook atau Facebook Pro. Nah, ini banyak sekali yang masih ragu ya. Nah, sebenarnya untuk saya sendiri di sini fokus di yang namanya adalah fanspage ya. Nah, ini di akun terbaru saya di 1500 followers ya. Itu lebih mudah ya kita mendapatkan yang pertama ya, jadi keunggulan sendiri. Nah, mungkin kita akan membahas di bagian FB Pro terlebih dahulu untuk kekurangan dari FB Pro itu sendiri ya. Jadi salah satu kekurangan di FB Pro itu terkadang ya kita mau upload itu terkadang nggak enak sama tetangga. Nah, itu ya kebanyakan banyak yang seperti itu. Padahal sebenarnya potensi diri kita yaitu pengen punya penghasilan istilahnya ya dari FB Pro. Tapi dikarenakan terkendala karena mungkin ada ngerasa nggak enakan, malu, ya itu mempersulit buat kita bisa berkembang. Nah, jadi kalau di FB Pro mungkin kekurangannya seperti itu ya. Ya, mungkin setiap orang itu berbeda. Ya, ada yang modelnya seperti itu, ada yang misalkan los-los saja. Nah, kalau misalkan kita orangnya ya biar aja, ya itu sebenarnya nggak masalah. Ya, kita bisa berkembang di FB Pro. Tapi kalau kita orangnya misalkan malu, nggak enakan, nah itu lebih bagus di fanspage ya. Jadi untuk keunggulan di fanspage sendiri, yang pertama jangkauan itu lebih luas ya. Kemudian kita bisa menggunakan foto profil dari brand kita ataupun dari logo kita. Jadi nggak harus video asli kita ya. Maksudnya adalah nggak harus profil asli kita. Jadi kita itu bisa menggunakan logo dari branding kita. Misalkan contoh seperti tips cerdas, kemudian juga Candidates komputer. Nah, itu pakai fanspage semua. Nah, bukan menggunakan Facebook Pro. Nah, itu ya. Jadi kekurangan dan juga kelebihan antara fanspage Facebook dan Facebook Pro. Nah, untuk Facebook Pro sendiri mungkin ya untuk keunggulannya followers itu lebih cepat kita dapatkan karena memang followers dari awal kita mainnya di FB Pro. Nah, mungkin kekurangan di fanspage sendiri kita harus mencari followers dari awal ya. Nah, padahal potensi di fanspage sendiri itu sebenarnya lebih besar dibanding FB Pro ya. Fanspage itu jangkauan luas, orang nggak akan kenal sama teman-teman semua. Jadi kita itu mendapatkan teman-teman yang baru ya, bukan orang-orang di sekitar kita, bukan ya, karena versinya adalah luas ya. Nah, ini untuk fanspage terbaru saya di 1500. Jadi saya akan perlihatkan lagi di akun kedua saya ya, di fanspage juga kita bisa cek sama-sama. Baik, jadi di sini di akun ke berapa saya tadi ya. Nah, ini sudah 3000 followers untuk fanspage ya. Yang pertama tadi 1500, yang di sini sekitar 3000 followers ya. Kita cek di dashboard profesional, kita buka real. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya masih ada satu lagi ya fanspage di akun baru, ini sekitar 2000 followers juga. Baik, jadi ini yang sekitar 2000 followers ya. Bisa kita cek di sini ya untuk di fanspage sendiri. Bahkan hanya 2000 followers saja di sini sudah dimonetisasi konten. Nah, ini ya keunggulan dari fanspage itu ya, lebih mudah kita mendapatkan monetisasi konten. Ya, kita langsung masuk ke Facebook, kita masuk ke dashboard. Nah, di sini ada monetisasi konten ya. Kita klik seperti ini. Ini real ya. Nah, jadi bisa dicek ya. Jadi monetisasi konten lebih mudah kita dapatkan. Ya. Jadi itu ya keunggulan dan kekurangan dari FB Pro dan juga fanspage. Mungkin untuk keunggulan dari FB Pro sendiri, yang pertama adalah followers sudah kita dapatkan dari awal, karena kita berkembang di Facebook ya sebelum ada fanspage. Nah, kalau untuk di fanspage kita harus mencari followers dari awal. Ya, jadi followers kita itu dari nol lagi ya. Kalau FB Pro kita memang dari awalnya sudah ada followersnya. Jadi seperti itu ya. Jadi harapan saya teman-teman harus bisa membedakan antara pengen berkembang di FB Pro atau di fanspage. Nah, kalau menurut saya kalau kita punya misalkan karakter dimana kita misalkan nggak enakan orangnya, itu lebih bagus di fanspage ya, karena kita nggak akan ketemu nih dengan tetangga-tetangga, kita nggak akan ketemu ya, kita ketemunya dengan orang-orang di luar daerah kita. Nah, itu
keuntungannya. Mau kita reupload, mau kita upload banyak video pun nggak bakalan ada istilahnya yang kita ragukan lagi. Jadi kita los aja bikin video. Jadi seperti itu ya. Nah, itu harapan saya buat teman-teman. Jangan hanya berfokus di FB Pro saja. Jadi kalau saran dari saya, teman-teman itu berfokus juga di fanspage ya. Jadi di fanspage itu peluangnya juga lebih besar dibanding Facebook profesional. Ya, kalau Facebook profesional mungkin dari segi algoritma, dari segi rekomendasi, ya mungkin hanya orang-orang sekitar kita saja. Ya, berbeda dengan kita menggunakan fanspage. Nah, kalau untuk fanspage sendiri, yaitu rekomendasinya lebih jauh lagi. Ya, orang-orang kita akan ketemu dengan kreator-kreator baru, kita akan ketemu dengan orang-orang baru, ya bukan orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin itu mempersulit buat kita juga. Jadi itu keuntungan dari halaman dan juga kekurangan dari halaman, kemudian keuntungan dari FB Pro dan juga kekurangan dari FB Pro. Nah, itu sudah kita bahas semua. Jika ada pertanyaan, nanti bisa bertanya di kolom komentar ya, maupun itu halaman Facebook ataupun Facebook profesional. Intinya di sini sebenarnya saya sudah banyak membahas seputar fanspage dan itu sudah dari awal ya, karena banyak yang mungkin nggak percaya di fanspage ya, mungkin kalau belum kita kerjakan ya mungkin belum akan percaya ya, tapi kalau sudah kita kerjakan, kita sudah tahu sistemnya, itu akan lebih mudah. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tentunya harapan saya buat teman-teman semua bisa lebih cepat mendapatkan monetisasi konten di FB Pro. Ini saya juga buka fanspage terbaru lagi. Nah, ini sih nggak masalah ya. Jadi hanya buat sebuah tutorial saja. Jadi intinya pahami fanspage ya. Jadi ketika kita pengen bebas upload, misalkan banyak sekali yang mungkin pengen coba-coba re-upload nih, hanya saja karena di FB Pro terkadang nggak enak ya. Jadi kalau kita di fanspage itu mau kita upload video re-upload pun, kalau mau uji coba itu nggak masalah ya, nggak akan ada yang istilahnya adalah komen aneh-aneh lah ya. Jadi kalau kita di fanspage itu lebih bebas ya, bahkan konten kreator besar itu memang banyak menggunakan fanspage dibanding Facebook profesional. Jadi dari situ bisa kita pahami lagi ya, yaitu sih tergantung dari teman-teman semua ya. Ketika pengen kita ada kebebasan ya, ada kebebasan kita berkreasi di FB, di Facebook ya, itu lebih bagus di fanspage ya. Tapi kalau memang kita punya istilahnya adalah kita los aja, misalkan bikin konten setiap hari di FB Pro, ada yang komen misalkan aneh-aneh, nggak masalah, yaitu fokuskan saja di FB Pro. Tapi kalau untuk di fanspage sendiri ya dipelajari juga ya, karena di fanspage mungkin yang agak beratnya adalah kita harus cari followers dari awal ya. Mungkin dari segi FB Pro sendiri ya, karena memang akun kita sudah lama, followersnya sudah lebih unggul ya. Hanya saja memang yang lebih berat itu ketika kita mulai di fanspage karena followersnya. Jadi kalau saya sendiri ya, dari 3 akun tadi itu memang benar-benar konsisten ya, buat kita bisa mendapatkan 2000 followers, 3000 followers, 1500 followers, yaitu memang butuh konsistensi. Jadi nggak bisa cepet ya, nggak bisa instan, itu nggak ada ya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.